Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa syahid man nasra wa karrama wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwa wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhiratu ma'a al-ilm wa sarafatud dunya wal akhiratu ma'a al-ilm. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang terhormat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala amal perbuatan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salam dan salam juga kita tidak lupa mengirimkan kepada Nabi alam yang lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mudah-mudahan kita beliau nanti mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak bapak-bapak saudara sekalian, tema atau khutbah pada siang hari ini adalah Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu bermanfaat. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di dalam Al-Quran Allah telah sampaikan kepada kita semua bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud sini rahimahullah, kenapa orang berilmu ditinggikan oleh Allah derajatnya? Contohnya saja tidurnya orang-orang berilmu atau orang-orang alim itu mau tidur, dia lebih dahulu berwudu, sesudah itu berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kepada Engkau yang sedang hidup dan itu. Dan manusia kayak begitu juga, dia lalu berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku setelah matiku. Jadi orang alim itu banyak kelebihannya, banyak ilmunya, semuanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud sini rahmatullah. Dan juga tersebut dalam kitab Durratun Nasihin halaman 16.
baiknya dunia dan akhirat itu karena ilmu. Jadi mau baik dunia dan akhirat itu karena ilmu. Demikian juga kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat juga karena ilmu. Jadi di dunia ini sudah tahu orang yang berilmu sudah dilebihkan derajatnya oleh Allah, dan di akhirat itu nanti juga diangkat oleh Allah derajatnya adalah orang-orang yang punya ilmu. Maksud sini rahimahullah, itu sebabnya penting guru, itu sebabnya penting ustaz dan ustazahnya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Ini kewajiban ustaz dan guru untuk mengajarkan ilmunya kepada kita. Al-ilmu yabda'an qaribin wal ilmu ba'an da'ajat. Harta itu bisa habis dalam sekejap saja, tetapi ilmu itu akan kekal, kita tidak akan habis-habisnya. Jadi itu sebabnya ilmu yang diberikan oleh guru kita atau ustaz kita itu berkah ilmunya. Ilmu itu nanti tidak akan habis-habis berada di kita, tetapi harta itu bisa habis dalam sekejap saja. Maksud sini rahimahullah juga dalam kitab Saya terdapat sebuah hadis. Saya di zaman ada umat yang berguna dengan al-faham. Baik itu yang Allah Taala misalnya akan datang kepada umat nanti kata Rasulullah suatu masa di mana mereka itu lari menjauhi ulama dan ahli fikih. Maka Allah menurunkan kepada orang itu nanti 3 cobaan. Ulama yarfa'ul barbar min kasbihi, yaitu Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka sendiri. Jadi kalau kita menjadi ulama dan ahli fikih, berkah harta kita itu tidak ada sama sekali. Banyak uang banyak harta dikumpul dalam sekejap saja habis, tidak ada berkahnya. Itu kata Rasulullah, kalau kita menjadi ulama dan ahli fikih. Yang kedua, kata Rasulullah, yusallikullahu ta'ala alaihi sultanan zaliman. Allah mengangkat pemimpin, yaitu orang-orang zalim, orang-orang yang jahat. Jadi pada akhir zaman seperti sekarang ini, ya, banyak pemimpin yang zalim yang diangkat dan dipilih. Karena mereka itu jauh ulama dan ahli. Itu sebabnya seperti sekarang ini terjadi di mana bahwa orang-orang telah menjauhi ulama dan ahli. Itu kata Rasulullah yang kedua. Dan kata Rasulullah yang ketiga, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Mereka itu mati di dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sibuk memikirkan kehidupan dunianya. Dia sibuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia sibuk untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dia tak tinggal memikirkan orang lain dan orang lain. Dia memikirkan hidup sendiri dan hidup di dalam keluarganya bermewah-mewahan. Tetapi kata Rasulullah tadi, yang itu minad dunya bi ghairi iman. Mereka itu mati mereka dunia dengan di dalam
Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru karena itu, marilah sisa-sisa kita yang tinggal pada diri kita masing-masing, dapat hendaknya kita menguatkan iman yang ada di dalam dada kita, dapat hendaknya kita menambahkan ilmu pengetahuan, dan dapat hendaknya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa ke yaumil mahsyar. Bukan kita memikirkan harta dunia, tetapi yang kita pikirkan bekal yang kita bawa ke akhirat. Karena akhirat itu adalah kampung kita yang bekal selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara, dan di akhirat itu adalah kampung kita yang bekal selama-lamanya, yang hidup selama-lamanya, tak mati-mati lagi di sana, dan mereka sibuk kehidupan dunia sehingga berbahagia kita. Dunia adalah dunia ini adalah tempat kita bekerja. Dunia ini adalah tempat kita beramal, dan akhirat ini adalah tempat berbahaya. Mudah-mudahan kita rindukan diri kita masing-masing untuk mengumpulkan ini, untuk mengumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia dan bahagia sampai hari akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ikraman liman jahada wa tabara, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma wa ya ayyuhan nas Allah